Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang nyaring dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan buka hati kami. Kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua ya Allah, Roh Kudus, dengan hikmat pewahyuan daripada sorga, sehingga firman-Mu itu menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Anak-anak Tuhan yang luar biasa ya. Dan hari ini yang paling keren kayaknya saudara kita Wempi Purnawan ya. Pagi-pagi udah pakai jas, juga pakai dasi, luar biasa ya. Mantap ini. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini Jumat 31 Maret 2023. Ya, kita yang ikut doa puasa raya selama 40 hari, ini adalah hari yang ke-31 ya. Baik Bapak Ibu sekalian, renungan kita hari ini sudah sampai di kitab Amsal pasal 17. Amsal 17 ya. Nah, Amsal 17 ini Bapak Ibu sekalian ya merupakan Amsal yang spesial di mana melalui Amsal 17 ini kita akan check up kerohanian kita. Bersama saya ucapkan check up 2 3 check up ya. Kalau secara kesehatan kita check up secara rutin, maka kalau ada penyakit-penyakit yang membahayakan, itu bisa segera ditangani, diatasi. Ya, kita bersyukur, khususnya yang tinggal di Amerika Serikat, ya, kita bisa check up secara rutin, check up darah, kemudian check up mata, check up apa lagi bagian dalam dari tubuh dan lain sebagainya. Sehingga begitu ketahuan ada hal-hal yang tidak baik, itu bisa segera diatasi. Dan kita melihat ya di jalanan banyak kakek-kakek atau nenek-nenek, orang yang sudah usianya cukup lanjut tapi tetap sehat, kuat, bahkan mereka masih bisa mengemudikan mobil dengan baik,
mereka masih suka olahraga, jalan pagi, dan lain sebagainya. Nah, salah satunya ketika saya pelajari dan amati, orang-orang ini semuanya rajin check up secara tubuh jasmaninya, ya. Baik sekali Bapak Ibu sekalian, buat kita yang jarang check up, ya bolehlah kita untuk kemudian mulai rajin check up supaya kita panjang umur, sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan, dan hidup ini boleh menjadi berkat. Nah, Amsal 17 ini mau membawa kita untuk kita check up rohani, sehingga kita bisa tahu kesehatan rohani kita ini sampai di mana. Apakah kemudian rohani kita sehat atau sakit? Apakah kerohanian kita ini menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Melalui ayat-ayat yang kita baca, nanti kalau kita dapati bahwa, waduh, ya kan, ini yang aku kurang sehat. Inilah kesempatan buat kita semua, Bapak Ibu sekalian, untuk memperbaiki, ya, sehingga hidup kita boleh semakin menyenangkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, mari kita lihat dari ayat yang keempat. Saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Amsal 17 ayat yang keempat. Orang jahat menuruti saran-saran yang jahat. Pendusta suka mendengarkan kata-kata fitnahan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang pertama, ya, sebagai alat check up kerohanian, apa yang paling senang kita dengarkan, ya? Apa yang paling kita senang dengarkan? Kalau kita senang mendengarkan kata-kata fitnahan, ya, kata-kata gosip, ya kan banyak nih sekarang nih gosip-gosip ya di media dan lain sebagainya. Kalau kita suka mendengarkan berita-berita kriminal, kalau kita suka mendengarkan berita-berita tentang kejahatan, wah, jangan-jangan Bapak Ibu sekalian, ya, kata Alkitab, kita ini orang yang perlu bertobat, ya kan? Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kita harus tahu bahwa input ini nanti akan menjadikan output, dan di sini dikatakan kalau kita suka mendengar kata-kata yang jahat, fitnahan, dan gosip, maaf Bapak Ibu sekalian, kita ini termasuk golongan anak-anaknya setan, anak-anaknya iblis, ya, yang bilang ini Alkitab loh, bukan saya. Makanya saya minta maaf dulu. Karena di sini dikatakan bahwa pendusta suka mendengarkan kata-kata fitnahan. Pendusta itu suka mendengarkan kata-kata yang jahat, dan kita tahu bahwa pendusta itu sama dengan pembohong, dan bapak daripada segala pembohong itu adalah iblis, ya. Saya lihat dulu wajah-wajah Bapak Ibu sekalian. Wah, semuanya orang-orang baik. Daftar namanya dulu, daftar namanya dilihat. Oh, nggak ada nih, semua orang-orang yang baik, yang nggak suka dengarkan kata-kata yang jahat. Puji Tuhan, ya, kita sudah lulus dari bagian yang pertama, karena kesukaan kita adalah mendengarkan firman Tuhan. Kesukaan kita adalah mendengarkan kabar baik. Karena Mazmur pasal 1 berkata, kalau kita kesukaannya mendengarkan firman, merenungkan itu siang dan malam, kita ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak layu daunnya, nggak kenal yang namanya musim kering, nggak kenal yang namanya krisis ekonomi, nggak mengenal yang namanya mara bahaya. Karena kita apa, Bapak Ibu sekalian? Karena kita suka mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, dan melakukannya. Yang kedua, kita akan check up dari ayat yang kelima.
Siapa mengolok-ngolok orang miskin, menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan, tidak akan luput dari hukuman. Nah, hal yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita pelajari, apa yang membuat kita gembira, apa yang membuat kita bersuka cita, ya kan? Kalau kita gembira melihat orang yang susah, orang yang jatuh, orang yang hidupnya dalam dosa, orang yang dihukum. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ini perlu bertobat. Apalagi kemudian kalau kita lihat orang-orang yang terpuruk itu, dan itu dipakai kesempatan untuk mempromosikan diri kita. Nah, apa yang aku bilang, ya kan? Benar kan? Dia itu begini begitu, begini begitu. Makanya dia begitu sampai jatuh gulung komeng, dan kemudian kita apa? Dapat jempol. Itu artinya kita nggak benar, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Justru kalau kita melihat orang yang ada dalam dosa, kita menangis, menangisi mereka. Ya kan, kalau kita lihat orang susah, orang menderita, jangan disyukur-syukurin, Bapak Ibu sekalian, tapi bawalah mereka di dalam doa. Supaya apa? Orang ini ngalami Tuhan, orang ini ngalami pemulihan daripada Tuhan. Itu namanya kita anak-anak Tuhan. Bukankah apa yang dicintai oleh Tuhan harus kita cintai? Tuhan itu mencintai yang namanya umat manusia. Tuhan itu rela mati di atas kayu salib. Demi apa? Demi cintanya kepada manusia, agar manusia ini semuanya bisa diselamatkan dan tidak binasa. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat musuh-musuh kita, orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang tidak kita sukai, mereka kemudian jatuh, mereka menderita, kemudian mereka mengalami hal yang baik. Jangan bersuka cita, please. Tapi doakan mereka, kalau perlu tolonglah mereka. Seperti Alkitab bilang, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ya, jadi yang pertama kita check up tadi, apa yang suka kita dengarkan. Yang kedua, apa yang membuat kita bersuka cita. Seharusnya yang membuat kita bersuka cita kalau jiwa-jiwa itu bertobat, kalau jiwa-jiwa itu kembali kepada jalan yang benar, kalau jiwa-jiwa itu diberkati oleh Tuhan. Nah, itu yang harus membuat kita bersuka cita. Dunia itu senang kalau lihat orang susah, dan susah lihat orang senang. Tapi anak Tuhan nggak boleh begitu, ya. Nah, kemudian yang ketiga dari Amsal 17 ayat yang ke-9 bilang begini. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Tetapi siapa membangkit-bangkitkan perkara, menceraikan sahabat yang baik. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, kalau ingin disukai orang, maafkanlah kesalahan yang mereka lakukan. Membangkit-bangkit kesalahan hanya memutuskan persahabatan. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, apa yang suka kita obrolkan, apa yang suka kita bicarakan, apa yang suka kita diskusikan, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Kalau yang kita suka obrolkan, yaitu kesalahan orang lain, sekali lagi. Kalau yang suka kita obrolkan kesalahan orang lain,
kekurangan orang lain, ya kan, dosa orang lain, ya, kita sedang ada di dalam jalur yang salah. Rohani kita sedang sakit. Amin. Biasanya orang-orang begini, ya, dia kalau suka ngobrolin kesalahan orang lain, kekurangan orang lain, itu untuk menutupi kekurangan, kesalahan diri sendiri, sehingga dia berusaha untuk mengalihkan perhatian orang jangan sampai kepada diri kita. Gampang Bapak Ibu sekalian, ya. Nanti kalau kita ketemu dengan hamba Tuhan atau ketemu dengan orang yang mengaku anak Tuhan, lihat apa yang dibicarakan. Kalau dia terus ngomongin kejelekan orang lain, artinya orang itu sedang menutupi kejelekan dirinya sendiri. Justru Bapak Ibu sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak boleh menyebarkan dosa orang lain. Kita tidak boleh menyebarkan kesalahan orang lain. Dikatakan, biarlah setiap kita suka mengampuni dan memaafkan kesalahan orang lain. Kalau orang berbuat dosa, orang berbuat jahat, itu bukan urusan kita untuk membicarakan dan menghakimi. Tapi biarlah itu diserahkan kepada Tuhan. Ya, kembali tadi saya sudah sampaikan, justru kalau kita melihat orang-orang demikian, pertanyaannya, apakah kita sudah mendoakan mereka? Ya, ingat, kehendak Tuhan adalah biarlah seluruh dunia ini diselamatkan. Dan inti daripada Alkitab, inti daripada firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Dengan kasih apa? Dengan kasih agape, dengan kasih yang tidak bersyarat. Kemudian yang keempat, ya. Yang keempat, mari kita baca dari Amsal pasal 17 tadi ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ya. Satu teguran lebih berarti bagi orang berbudi daripada 100 cambukan pada orang yang bodoh. Ya. Nah, hal yang keempat untuk check up rohani kita, apa yang menyebabkan kita ini marah? Ya, waktu ditegur, apakah kita marah? Ya, gampang sekali Bapak Ibu sekalian. Kalau kita negur orang, kemudian dia bilang ini, aku tahu, aku tahu. Itu artinya orang itu sedang marah. Meskipun disampaikannya mungkin takut karena kita punya otoritas, kita punya kuasa. Tapi sesungguhnya orang itu sedang marah. Bapak Ibu sekalian, ya, kalau ada orang yang menegur kita, itu artinya orang itu sayang kepada kita. Makanya kalau ada orang menegur kita dikatakan begini, ya kan? Satu teguran lebih berarti bagi orang yang berbudi. Kalau kita ini cinta Tuhan, ketika ditegur Bapak Ibu sekalian, mereka seharusnya tidak marah, justru mereka seharusnya berterima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih Ibu, engkau sudah menegur aku, engkau sudah mengoreksi aku. Ya kan? Kita harus melihat di balik semua teguran itu, ada maksud-maksud yang baik. Agar apa? Agar hidup kita makin serupa dengan Kristus. Ayat yang ke-13. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan pun tidak akan dapat dikeluarkan dari rumahnya. Ya, apa yang membuat kita marah? Orang Indonesia terkenal dengan pinter bikin pepatah, ya kan? Salah satunya, ada ubi, ada talas. Ada budi, ada balas. Air susu dibalas air tuba.
kebaikan dibalas kejahatan. Ya, maaf katanya orang-orang begini orang bocai, orang bucengli ya. Nah, kalau kita ketemu dengan orang-orang begini, udah kita tolong, udah kita promosikan, udah kita bantu, udah kita jaga, udah kita lindungi, tapi mereka membalas semuanya itu dengan kejahatan. Apakah kita marah? Ya kan? Kalau kita marah, berarti rohani kita nggak sehat. Ya kan? Kalau kita ngerti firman Tuhan, biar aja. Ya kan? Mereka membalas kebaikan kita dengan kejahatan. Alkitab berkata, maka kejahatan itu nanti akan menimpa orang itu. Ya, jangan marah. Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang-orang seperti itu dalam hidup kita, biarlah nanti Tuhan yang mengurusnya. Dan yang terakhir, ya, yang terakhir ayat yang ke-23. Hakim yang curang menerima uang sogok secara rahasia dan tidak menjalankan keadilan. Nah, yang kelima, apa yang menyebabkan kita tunduk? Ya kan, apa yang menyebabkan kita tunduk? Ya, dunia mengenal begini, setiap orang itu ada harganya, ya, bisa dibeli dengan uang. Ya, pada kenyataannya saya melihat ya ada hamba-hamba Tuhan yang juga bisa dibeli dengan uang, ya kan? Waktu dia dapat uang, ya tiap tiap hamba Tuhan harganya nggak sama, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau dia hamba Tuhan ini pasarannya sekian, dibeli dengan uang, kemudian apa? Dia bisa membelokkan, ya kan? Dia bisa membelokkan firman Tuhan, ya. Nah, itu jangan sampai terjadi atas setiap kita. Amin. Kita harus berani berdiri di atas kebenaran. Ingat, harga kita itu nggak bisa dibeli dengan 1 miliar, 2 miliar rupiah, 1 triliun atau 2 triliun rupiah. Kenapa? Harga kita sama dengan darah Yesus Kristus, tidak ternilai, ya kan? Bukan 1 triliun, 2 triliun, 5 triliun. Jadi kalau ada orang mau beli kita, supaya kita tunduk kepadanya, mengikuti jalan-jalannya yang tidak alkitabiah, kita harus berani menolaknya dalam nama Yesus. Ya, hari ini dari Amsal 17 kita sudah check up rohani. Biarlah kalau ada yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan pada hari ini, inilah kesempatan buat kita kembali kepada Tuhan. Ingat, Roh Kudus masih ada yang mau menolong kita, memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita semua, sehingga kita memiliki kerohanian yang baik dan sehat di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Amin. Mari kita berdoa, materaikan setiap benih firman Tuhan, biarlah melalui check up rohani dari Amsal 17 ini, hidup kami ditolong oleh Tuhan agar kami semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan kami. Materaikan Tuhan setiap benih kebenaran firman Tuhan sehingga tidak ada satupun yang berlalu dengan sia-sia. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.